nonton lebih lanjut, silakan tekan dulu tombol like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Dan tetaplah di SBS Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang hebat ini, tentunya SBS Channel. Bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini agar sahabat tidak ketinggalan informasi-informasi yang disampaikan melalui saluran SBS Channel ini. Nah, pada video kali ini sahabat, kita akan bicara lagi tentang vaksinasi COVID-19. Ternyata sejak adanya pengumuman yang ditempelkan di kantor lurah, di kantor camat, di kantor polisi, dan di berbagai kantor pemerintahan yang melayani publik, bahwa ketika kita tidak punya surat tanda sudah divaksin COVID-19 atau minimal sudah punya bukti kita mendaftar untuk divaksinasi, maka kita tidak akan mendapatkan pelayanan. Nah, ini sejak informasi ini berkembang, sejak kebijakan ini diluncurkan, muncul perdebatan, muncul perbincangan di tengah masyarakat, terutama menyikapi sikap pemerintah yang terkesan memaksa masyarakat harus divaksin. Lalu, kenapa kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah? Padahal vaksinasi ini gratis. Kenapa masyarakat sepertinya enggan untuk divaksin? Mengapa masyarakat masih lebih percaya dengan informasi-informasi yang beredar bahwa vaksin ini tidak aman dan sebagainya? Ini yang jadi pertanyaan besar bagi kita. Sesuatu yang gratis biasanya lebih diminati. Saya penasaran dengan informasi-informasi seperti ini karena berdasarkan perbincangan saya dengan beberapa narasumber saya, misalnya dengan masyarakat, jumpa dalam perbincangan-perbincangan biasa, mereka mengatakan bahwa lebih baik mereka didenda, misalnya karena terlambat bayar pajak mobilnya, kalau untuk membayar pajak ini harus melampirkan bukti sudah disuntik vaksin COVID-19. Nah, sampai sebegitunya masyarakat takutnya untuk divaksin. Padahal ini lagi-lagi adalah gratis. Ada lagi yang mengatakan bahwa biarlah SIM saya tidak diperpanjang. Kalau untuk memperpanjang SIM ini harus melampirkan bukti sudah divaksin COVID-19. Lagi-lagi ini bukti ketakutan warga, kekhawatiran warga terhadap vaksin COVID-19 ini. Padahal di banyak kesempatan pemerintah sudah menyampaikan bahwa vaksin ini aman, vaksin ini halal, dan tentu saja gratis. Saya mencoba mencarikan informasi kepada mereka yang sudah divaksin. Saya ingin tahu betul apa yang sebetulnya terjadi, apa yang mereka alami di saat mereka akan divaksin. Proses apa saja yang mereka lalui untuk bisa divaksin. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan informasi dari salah seorang sahabat saya, yakni Khairul Amri, Direktur Utama Pekanbaru Pos. Beliau bersedia menceritakan pengalamannya divaksin COVID-19 yang awalnya beliau juga khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Amri, salah seorang warga masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah mengikuti vaksin COVID-19. Jadi saya ingin berbagi dengan seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, juga masyarakat Riau, tentang bagaimana sih sebenarnya pengalaman kena vaksin COVID-19. Karena banyak sekali informasi yang beredar tentang vaksin ini. Ada yang benar, tapi lebih banyak yang hoax. Makanya saya ingin menyampaikan apa adanya. Saya kebetulan kemarin vaksin itu di tanggal 25 Mei. Jadi tahapan vaksin itu ada dua. Jadi vaksin pertama itu kita dikasih setengah dosis aja. Kemudian nanti setengahnya kita dikasih di vaksin yang kedua. Biasanya jarak antara vaksin 1 dengan vaksin 2 itu sekitar 4 minggu atau 28 hari.
Nah, saya kemarin 21 Mei itu mengikuti vaksinasi massal nasional yang kebetulan waktu itu dibuka oleh Pak Jokowi kan hadir di sini. Jadi saya ikut. Ini sebenarnya udah yang ketiga saya menunda-nunda, jadi yang ketiga kali baru jadi. Yang pertama saya masih ragu, kebetulan jadwalnya tidak sama, tidak pas. Kemudian yang kedua saya pas waktu itu diingatkan oleh teman, ternyata saya pilek, jadi mungkin tidak bisa vaksin juga. Yang ketiga ini saya semangat dan saya ajak beberapa orang teman yang ikut, mereka juga agak ragu sebenarnya, sama dengan yang lain-lain ragu. Tapi setelah saya yakinkan, alhamdulillah sampai hari ini 21 Mei, sekarang tanggal 10, berarti udah 9, 10, udah hampir 20 hari. Nanti sekitar tanggal 18 Juni kita divaksin lagi yang kedua. Nah, pengalaman saya biasa-biasa aja, jadi memang saya juga kemarin menulis, kebetulan saya wartawan juga. Jadi saya menulis, kuncinya kejujuran. Di situ kuncinya adalah kejujuran. Jadi kalau kita mau vaksin itu nanti dikasih form, liatin KTP, dikasih formulir. Nah, kita mengisinya mesti jujur, ya, mesti jujur. Kenapa? Mungkin yang kena vaksin itu ada yang terkena demam, ada yang sampai lumpuh, ada yang apa. Saya berpikir mereka mungkin tidak jujur memberikan informasi yang ada di form itu. Nah, di form itu kan ada yang isian itu pasti kita jawab dengan jujur. Misalnya kita pernah kontak dengan orang COVID apa tidak, kemudian sekarang ini kita dalam kondisi sehat apa tidak, ya. Kemudian seminggu yang lalu kita kemana aja, terus kita sedang sakit atau apa, atau pernah kena COVID atau tidak. Nah, itu semua harus jujur dijawab. Ketika kita menjawab itu jujur, kalaupun nanti ada gejala-gejala, kita nggak jadi divaksin. Jadi jangan takut, datang aja ke tempat vaksin. Kalau kita jawab jujur, Anda akan disuruh pulang ketika Anda menjawab jujur. Tapi kalau Anda jawab jujur, Anda sehat, Anda benar-benar bisa, nanti dicek lagi. Jadi nggak sembarang juga gitu. Tenaga medisnya bukan abal-abal, jadi tenaga medisnya beneran, dokter beneran. Jadi nanti divaksin di sana ditanyain dulu, benar Bapak itu. Nah, kalau memang sudah jujur jawabnya, nah saya kan memang jawab jujur, saya disuntik di sebelah kiri waktu itu. Kemudian memang ada gejala kantuk, saya mengantuk, kemudian saya kebetulan ngambil sore divaksin. Jadi maghrib saya makan malam terus bisa. Nah, jam 9 saya udah tidur. Nah, biasanya saya tidur tuh jam 11 atau setengah 11. Nah, hari itu saya tidur jam 9. Nah, begitu besok saya bangun itu cukup fresh gitu. Malah teman yang divaksin yang satu lagi itu tidurnya sampai tengah malam, jam-jam berapa gitu. Sempat bergadang juga dia katanya sampai jam 2. Ternyata sehat-sehat aja. Jadi ternyata vaksin ini bagus lah untuk diri kita. Alhamdulillah saya sampai hari ini menunggu 18 Juni, mudah-mudahan insya Allah lah, mudah-mudahan tidak ada kendala apa-apa, ya kita bisa lebih sehat lagi karena vaksin ini bisa membuat diri kita lebih imun. Dan rasa percaya diri saya setelah divaksin terus terang lebih naik. Jadi saya tetap pakai masker, ya kemana-mana saya tetap pakai masker, ini wajib pakai masker. Saya tetap jaga jarak, saya tetap cuci tangan, ya karena itu adalah protokol kesehatan kita sekarang. Tapi vaksin ini membuat diri kita lebih pede melakukan aktivitas. Selama ini mungkin kita takut mau ke sana, mau ke sini, ketemu si Anu takut, bikin kegiatan ini takut. Nah, sekarang saya lebih pede karena saya sudah divaksin. Itu baru 1 kali vaksin. Apalagi nanti kalau saya sudah 2 kali vaksin. Nah, setelah kita divaksin, kita dikasih sertifikat online. Jadi ini nanti akan ditunjukkan lagi pada saat kita vaksin yang kedua. Nah, setelah nanti vaksin kedua, kita juga akan diberikan sertifikat lagi karena kita sudah divaksin. Seperti kita vaksin meningitis kalau mau pergi haji atau pergi umroh. Saya kebetulan dulu di 2019 akhir suntik vaksin juga, tapi nggak pakai kad yang seperti sekarang, pakai kartu. Nah, itu kan berlaku 2 tahun. Nah, vaksin ini mumpung gratis, ya kan, mumpung gratis dari pemerintah, dan mungkin ada sih gejala-gejala yang kita rasakan, tetapi jujurlah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau Anda sehat, Anda tidak sakit, Anda tidak ada persoalan dengan tubuh Anda hari itu ketika akan divaksin, insya Allah, ya saya tidak mengatakan pasti, tapi insya Allah vaksin ini karena sudah diotorisasi oleh MUI juga, oleh lembaga yang resmi, ya Kimia Farma segala macam, saya pikir itu sudah wajar kita mengikutinya. Makanya kita jangan selalu lihat yang hoax gitu. Jadi kalau ada yang hoax dikonfirmasi lagi kebenarannya. Saya sebagai
yang sudah divaksin menyampaikan ini secara tulus kepada semua pemirsa, semua pendengar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, mudah-mudahan ini menjadi motivasi sehingga kita bisa segera divaksin ya. Bagi yang belum vaksin, ayo kita vaksin. Mumpung di Pekanbaru ada mobil vaksin tuh keliling. Jadi gratis. Nah, nanti kalau tidak gratis lagi kan udah mahal juga loh. Sekali vaksin aja bisa 300 lebih. Jadi kalau udah 2 kali vaksin bisa 500 atau 600 ribu. Jadi kan rugi dong ya. Sekarang kita masih gratis, silahkan divaksin. Itu saja mungkin dari saya. Vaksin bikin kita sehat. Vaksin itu halal dan tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting jujur jawabnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi sahabat penjelasan dari rekan kita Khairul Amri yang ternyata awalnya juga khawatir untuk divaksin. Namun setelah beliau melalui proses yang tadi dia ceritakan, akhirnya dia sudah melalui proses vaksinasi tahap 1. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita, terutama yang belum melakukan vaksinasi COVID-19. Artinya, untuk bisa divaksin, kalau kita simak dari apa yang disampaikan oleh sahabat kita tadi, ternyata banyak prosedur-prosedur yang harus dilalui dan diperlukan kejujuran kita memberikan informasi kepada petugas yang memeriksa kita sebelum kita divaksinasi COVID-19. Artinya, jika kita kurang fit atau jika kita punya penyakit bawaan atau sesuatu yang mengkhawatirkan kita untuk divaksinasi, maka sampaikanlah kepada petugas bahwa kita dalam kondisi yang belum siap untuk divaksin. Nah, di sisi lain sahabat semua, kita juga mendapatkan informasi dari pemerintah Provinsi Riau bahwa saat ini antusias masyarakat untuk divaksin sudah mulai meningkat. Dan apakah ini ada kaitannya dengan semakin gencarnya promosi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah, atau ada kaitannya dengan semakin khawatirnya masyarakat tertular COVID-19 karena Riau beberapa waktu belakangan ini menempati posisi teratas jumlah penderita COVID-19. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Keputusan tetap ada di tangan sahabat semua. Yang jelas saya berupaya menyajikan informasi yang bermanfaat, yang bisa menjadi referensi bagi sahabat semua, terutama dalam menyikapi vaksinasi COVID-19. Intinya sahabat semua kita berharap wabah COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali hidup normal, tidak lagi sibuk gonjang-ganjing bicara tentang aman tidaknya vaksinasi, halal tidaknya vaksinasi, karena ini justru akan semakin melemahkan semangat kita dan justru akan semakin melemahkan mental kita, akhirnya memunculkan ketakutan dan sebagainya, dan ini berefek buruk pada diri kita, pada negeri kita. Maka mari kita berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Nah, sebelum meninggalkan channel ini, bagi sahabat yang sudah subscribe channel ini, saya sampaikan terima kasih, dan silakan tinggalkan komentar sahabat berbentuk saran, kritik yang membangun, berikan pemerintah solusi apa yang terbaik yang harus dilakukan. Jika sahabat menganggap yang dilakukan oleh pemerintah saat ini kurang elegan, kurang baik, kurang berwibawa dan sebagainya, nah mudah-mudahan dengan berbagai kritik dan saran yang kita berikan bisa memberikan masukan dan berkontribusi untuk pemerintah, untuk negeri kita dalam upaya terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Jangan lupa simak terus video-video yang ada di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Terima kasih.